Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya Ustadz di jenjang kelas 10 yang Ustadz banggakan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional. Ya, hari ini kita akan belajar materi pertidaksamaan rasional. Oke, Ustadz yakin jika anak-anaknya Ustadz optimis, insya Allah nanti akan bisa menguasai materi pertidaksamaan rasional dengan baik. Oke, seperti biasa sebelum Ustadz mulai disiapkan alat tulis menulisnya. Jika nanti selama Ustadz menyampaikan materi ada hal-hal yang dirasa penting atau tidak dipahami bisa disalin dan nanti bisa dikonfirmasikan ke Ustadz. Oke, kita awali dulu pembukaan dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengawali materi ini, Ustadz akan mereview dulu, Ustadz akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang bilangan rasional. Oke, bilangan rasional definisinya adalah sebuah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, berarti bentuknya A per B, di mana A dan B itu anggota bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0. Berarti intinya bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan, ya, dengan catatan A dan B anggota bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0. Berarti yang bawah ini tidak boleh bernilai 0. Oke, contohnya berapa contohnya? Oke, contohnya adalah 1/2, 1/3, 5, 0,3. Misalkan ini ya, 1/2 jelas, 1/3 jelas. 5 apakah termasuk rasional? Iya, karena 5 bisa dirubah ke bentuk pecahan yaitu 5/1. 0,3 apakah termasuk rasional? Iya, karena 0,3 bisa dinyatakan dalam bentuk 3/10. Oke, bisa dipahami sampai sini. Oke. Berarti intinya bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan catatan B-nya tidak boleh 0. Oke, yang kedua berikan contoh persamaan rasional. Definisi persamaan rasional adalah suatu persamaan dengan bentuk pecahan atau rasional di mana penyebutnya masih memuat variabel. Kalau persamaan jelas tanda hubungnya sama dengan, misalkan 1/x sama dengan 5. Ini termasuk persamaan rasional, ya. Penyebutnya memuat variabel. Atau mungkin 2x per x min 1 sama dengan 1/3. Oke, ini adalah contoh dari persamaan rasional. Oke. Kemudian berikutnya adalah berikan tahapan dalam menyelesaikan persamaan rasional. Oke, ada 3 tahap ya secara rincian. Oke, ada 3 tahap. Yang pertama kita menentukan syarat. Yang pertama kita mencari syarat. Oke. Yang kedua kita kali silang, ya. Yang kedua kita kalikan silang. Oke, kali silang. Yang ketiga kita cek. Oke. Jadi seperti ini. Yang pertama kita cari syarat. Syaratnya apa? Ini syaratnya. Penyebutnya tidak boleh 0. Yang kedua kita operasikan persamaan tadi dengan perkalian silang. Dan yang ketiga kita cek apakah jawaban kita memenuhi atau tidak. Ini jika persamaan anak ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan menjawab materi persamaan, pertidaksamaan rasional. Oke. Di sini Ustadz memberikan beberapa contoh ya bentuk persamaan maupun pertidaksamaan. Di sini coba kita amati manakah yang termasuk pertidaksamaan rasional. Oke, yang pertama, apakah bentuk yang pertama termasuk pertidaksamaan rasional? Jelas bukan ya. Kenapa? Karena tanda hubungnya sama dengan. Yang kedua, apakah termasuk pertidaksamaan rasional? Kalau pertidaksamaan betul rasional,
Ya jelas ya, karena di sini bentuknya berupa bentuk rasional. Oke ya, karena kalau definisinya persamaan rasional kan penyebutnya memuat variabel lah. Di sini penyebutnya memuat variabel, berarti dia termasuk. Dan yang ketiga, ini bukan persamaan rasional, ini bukan peridaksamaan rasional. Ya, kenapa? Karena penyebutnya tidak dipengaruhi oleh variabel. Ini termasuk peridaksamaan linier. Oke, dan yang keempat jelas termasuk persamaan rasional. Nah, dari sini jelas peridaksamaan rasional adalah suatu bentuk peridaksamaan dengan bentuk pecahan atau rasional di mana penyebutnya memuat variabel. Berarti intinya berbentuk pecahan dan tanda hubungnya bukan sama dengan, dan variabelnya berada pada penyebut. Kalau yang atas sudah variabelnya apakah boleh? Boleh, tapi intinya kita fokus ke penyebut. Secara umum bentuk pertidaksamaan rasional ada 4 ini ya. Kurang dari 0, lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal peridaksamaan rasional, di materi sebelumnya kita pernah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, oke. Ini nanti kita gunakan untuk pengantar dalam menyelesaikan peridaksamaan rasional, karena kurang lebih secara tahap itu hampir sama. Oke, ada yang masih ingat? Nah, oke, tahap yang pertama adalah kita pastikan berupa bentuk umum. Kenapa dipastikan berupa bentuk umum? Biar kita tahu nanti yang diminta di soal itu daerah negatif kurang dari 0 atau mungkin daerah positif. Oke, Ustadz, apa bedanya kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan? Nah, nanti akan Ustadz jelaskan secara bertahap. Ya, berarti yang pertama dipastikan dia berupa bentuk umum. Yang kedua, tentukan akar-akarnya. Nah, ini kalau bentuknya kuadrat, berarti untuk mencari akar-akarnya bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC, atau bisa pakai pelengkap. Tapi kalau dalam bentuk peridaksamaan rasional, berarti nanti ada 2 jenis akar ya, akar untuk penyebut tidak boleh 0 tapi ya, dan akar untuk pembilang. Nah, untuk pembilang nanti kita sama dengankan 0. Dan yang ketiga, buat interval. Ya, kita buat interval nanti. Kita buat interval. Kalau peridaksamaan kuadrat kan seperti ini ya. Jika tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu tertutup. Tapi jika tandanya lebih dari atau kurang dari itu terbuka. Nah, untuk peridaksamaan rasional bagaimana? Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Kalau sudah kita uji wilayah. Nah, untuk menentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Dan yang terakhir kita menentukan himpunan penyelesaian. Nah, berarti kalau lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 berarti HP-nya positif. Tapi kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan 0 maka HP-nya adalah wilayah yang negatif. Oke, berarti secara urutan hampir sama. Ada 5 tahap: bentuk umum, akar-akar, interval, wilayah, menentukan HP. Oke, supaya lebih jelas Ustadz akan memberi 2 contoh soal. Oke. Nah, untuk mengerjakan perintahnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari peridaksamaan berikut. Oke, kalau sebelumnya persamaan itu jawabannya pasti tertuju ke angka tertentu. Nah, 2, 3, 5 atau mungkin tidak ada ya, mungkin saja. Tapi kalau peridaksamaan ya sama. Karena soalnya peridaksamaan ya pasti jawabannya nanti berupa bentuk pertidaksamaan. Oke. Soal yang pertama adalah 2x tambah 1 per x min 3 kurang dari 0. Berarti kita amati apakah dia sudah termasuk bentuk umum. Sudah ya, karena dia sudah termasuk bentuk umum berarti kita tinggal mencari akar-akarnya, atau biasanya kita namakan dengan pembuat 0 ya, pembuat 0. Oke, untuk penyebut sama pembilang ya. Nah, yang pertama untuk penyebut. Ingat, untuk penyebut syaratnya apa? Tidak boleh sama dengan 0 tapi ya. Nah, X tidak boleh sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah untuk pembilang. Berarti kita sama dengan 0. Biar nanti kalian tahu bedanya. Nah,
Berarti di sini 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 2. Oke ya, per 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Berarti yang pertama, kalau bentuknya sudah berupa bentuk umum, kita cari pembuat nolnya. Untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0, untuk membilang kita sama dengan K0. Kalau sudah, baru kita letakkan dia pada garis bilangan. Oke, kita letakkan dia pada garis bilangan. Catatan dari Ustadz, untuk penyebut intervalnya selalu terbuka. Oke ya, kenapa selalu terbuka? Karena dia tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk pembilang, tandanya mengikuti soal. Artinya jika tanda soalnya ada sama dengannya, maka pembilangnya intervalnya tertutup. Tapi jika tanda soalnya di sini tidak ada sama dengannya, maka pembilangnya intervalnya juga terbuka. Berarti yang kemungkinan bisa tertutup hanya pembilang. Kalau penyebut pasti selalu terbuka. Oke, sekali lagi ya, pembilang intervalnya tertutup jika tanda soal ada sama dengan. Tapi jika tidak ada terbuka. Kalau penyebut selalu terbuka. Berarti 3 sama min setengah di sini dua-duanya terbuka ya. Karena tanda pada soalnya adalah tidak ada sama dengan. Min setengah sama 3. Oke, tulis min setengah sama 3. Oke, kalau sudah berarti kita mencari penyelesaiannya, mana daerah positif mana negatif. Ada 3 wilayah ya. 1, 2, 3. Oke, misalkan di sini Ustadz ambil angka 0. Angka 0 kan berada di tengah. Berarti Ustadz menguji wilayah tengah. Oke, angka 0 kita substitusi ke soal kita. Nah, ke sini. Nah, x-nya kita ganti 0. 2 kali 0 berapa? 0. Tambah 1, 1. 0 kurangi 3, negatif 3. Berarti 1 per negatif 3. Berapa? 1 per negatif 3. 1 bagi negatif berapa? Negatif ya. Oke, berarti ini wilayahnya negatif. Kalau tengah negatif, kanan kirinya positif. Oke. Tahap terakhir kita lihat yang diminta soal area positif atau area negatif. Nah, karena di sini kurang dari 0, karena ini kurang dari 0, berarti yang diminta adalah area negatif. Oke. Berarti yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang tengah. Oke, baru kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari min setengah, X kurang dari 3, X anggota bilangan real. Oke, berarti himpunan penyelesaian untuk soal yang pertama adalah ini. Semua bilangan yang berada di antara min setengah sampai 3. Oke, bisa dipahami. Contoh yang pertama. Oke, Ustadz masuk ke contoh yang kedua. Oke, satu lagi ya. Contoh yang kedua adalah soalnya kurang lebih agak berbeda ya dengan contoh soal yang pertama. Oke. Contoh yang kedua, apakah dia sudah berupa bentuk umum? Oke, bentuk umum artinya salah satu ruasnya sudah 0. Nah, bentuk yang kedua, ruasnya kanan kiri masih berupa angka. Berarti ini masih belum berupa bentuk umum. Nah, oke. Catatan dari Ustadz, diingat ya, pertidaksamaan tidak boleh kita kalikan silang. Jadi untuk merubah ke bentuk umumnya, duanya kita pindahkan ke ruas sampingnya. Sehingga menjadi, Ustadz taruh di bagian bawah sini ya. Nah, menjadi 3x plus 1 per x plus 3 dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, 2 di sini kan artinya 2 per 1. Oke, berarti di sini kita harus merubah bentuk ini supaya menjadi bentuk pecahan yang utuh. Langkahnya bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Supaya mudah kita kalikan saja penyebutnya. Berarti x plus 3 kali 1 kan tetap x plus 3. Oke, yang atas kita kalikan menyilang.
berarti menjadi 3x kali 1 kan tetap 3x kali 1 kan tetap ya 3x plus 1. Nah ini yang min 2 kita kalikan x plus 3 berarti min 2 dalam kurung x plus 3. Oke, lebih dari sama dengan 0. Oke, nah, sampai sini berarti kita operasikan ini berarti menjadi 3x plus 1 min 2 kali x min 2x min 6 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Ini berarti 2 kali min 2 kali x min 2x min 2 kali 3 min 6. Oke, kalau sudah kita operasikan 3x kurangi 2x berarti tinggal x min 5 per x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini sudah berubah bentuk umum. Tinggal kita cari akarnya seperti tadi. Oke, berarti soal kita berubah menjadi x min 5 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini berarti kita cari pembuat nolnya. Oke, kita cari pembuat 0 ya, pembuat 0. Oke, sekali lagi untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke ya, berarti untuk penyebut yang pertama x plus 3 tidak boleh 0. Berarti x tidak boleh sama dengan min 3. Yang kedua, untuk pembilang berarti di sini nilainya adalah berapa? X min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau sudah kita buat garis bilangan, nah, kita buat garis bilangan min 3 satunya 5, yang kecil taruh depan. Oke, kalau sudah penyebut selalu terbuka berarti min 3 nya terbuka. Pembilang mengikuti soal, karena soalnya ada sama dengannya berarti di sini untuk pembilang intervalnya tertutup. Nah, bisa ditambahkan ya. Oke, tahap berikutnya kita cek kayak tadi, misalkan kita ambil x0. Oke, 0 ini karena mudah perhitungannya ya, 0 tetap posisinya 0 di tengah, berarti Ustadz uji ke soal 0 kurangi 5 min 5 per 3. Oke, min bagi plus hasilnya min. Nah, oke ya, kalau ini atasnya min, bawahnya min, ini min, nah baru plus ya. Oke, berarti yang tengah hasilnya adalah negatif. Tengah negatif berarti kanan kirinya adalah positif. Nah, karena di sini lebih dari sama dengan 0, berarti yang diminta adalah daerah positif. Nah, oke, berarti HP-nya adalah, saya taruh bawah sini ya, HP-nya adalah X sedemikian hingga. Oke, saya pindah dulu. Oke, HP-nya berarti X sedemikian hingga X kurang dari min 3 atau oke, X lebih dari sama dengan 5. Oke, saya taruh bawah ya, X anggota bilangan real. Nah, anggota bilangan real. Tidak cukup ini, sorry. Oke. X-nya anggota bilangan real. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini karena tidak cukup tempatnya, usah taruh sini ya. X kurang dari min 3 atau X lebih dari sama dengan 5. Kenapa ada sama dengannya? Karena tertutup. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena terbuka. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti saya beri soal latihan bisa digunakan untuk belajar. Oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustadz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.